Filsafat zaman modern. Periode filsafat modern pada umumnya dipandang bergulir pada abad ke-19 dan ke-20. Perkembangan mutakhir pada akhir abad ke-20 kadang-kadang disebut sebagai periode kontemporer. Seiring dengan revolusi ilmu pengetahuan dan politik, periode modern meledak dengan munculnya gerakan-gerakan filosofis baru. Selain perkembangan lebih lanjut dalam gerakan-gerakan zaman pencerahan seperti idealisme Jerman, Kantianisme, dan romantisisme, dalam periode modern terjadi kebangkitan filsafat kontinental atau filsafat daratan Eropa, yakni Hegelianisme, transendentalisme, eksistensialisme, Marxisme, modernisme, positivisme, utilitarianisme, pragmatisme, filsafat analitik, positivisme logis, filsafat bahasa, logisisme, fenomenologi, dan yang lebih kontemporer, strukturalisme, pasca-strukturalisme, pasca-modernisme, dan dekonstruksionisme. Dalam kesempatan ini mari kita berkenalan dengan 7 orang filsuf, yakni yang kita mulai dengan Jeremy Bentham, kemudian Johann Gottlieb Fichte, kemudian Hegel, Friedrich Schelling, Arthur Schopenhauer, Auguste Comte, dan Ralph Waldo Emerson. Pertama-tama adalah Jeremy Bentham yang hidup dalam kurun waktu tahun 1749 sampai 1832. Seorang filsuf, ahli hukum, dan reformis sosial Inggris yang dikenal sebagai salah satu pendiri utilitarianisme modern. Ajaran dan gagasan atau idea Jeremy Bentham terutama berfokus pada prinsip-prinsip utilitas atau kegunaan, hak-hak individu, dan reformasi sistem hukum dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dari ajaran atau idea Bentham. Prinsip utama Bentham adalah kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. The greatest good for the greatest number. Prinsip ini merupakan landasan utilitarianisme. Bentham percaya bahwa nilai moral suatu tindakan harus dilihat, diukur berdasarkan konsekuensinya, khususnya kebahagiaan keseluruhan atau kebahagiaan total yang dihasilkannya. Gagasan ini sering dirangkum dalam ungkapan prinsip kebahagiaan terbesar. Bentham mengembangkan metode yang disebut kalkulus hedonis atau hedonic calculus untuk mengukur kebahagiaan dan kesakitan atau penderitaan. Ia menyarankan agar kita mempertimbangkan berbagai faktor seperti intensitas, durasi, kepastian, kedekatan, dan fecundity, kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak kebahagiaan atau rasa sakit. Faktor-faktor ini menurut Bentham perlu dipertimbangkan manakala kita menentukan kegunaan total dari suatu tindakan. Bentham juga menekankan pentingnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu.
Bentham percaya bahwa hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum. Peran utama pemerintah adalah menjamin hak-hak warga negaranya. Bentham adalah seorang penganjur yang kuat dari reforma atau pembaruan hukum dan sosial. Ia mengkritik kompleksitas dan inefisiensi atau ketidakefisienan sistem hukum dan mengusulkan penyederhanaannya melalui pembuatan code yang secara jelas menguraikan undang-undang dan konsekuensi-konsekuensinya. Ia juga menganjurkan reforma atau pembaruan penjara, penghapusan hukuman mati, dan pembentukan sistem pendidikan nasional. Bentham merancang sistem penjara yang disebut panoptikon. Tujuannya untuk mendorong perilaku atau tingkah laku baik kepada para tahanan atau narapidana melalui observasi yang terus-menerus dan rasa takut akan hukuman. Rancangan itu mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan sistem lembaga-lembaga pemasyarakatan modern. Inilah kurang lebih atau secara sederhana idea-idea dari Jeremy Bentham. Berikutnya yang kedua adalah Johann Gottlieb Fichte. Johann Gottlieb Fichte yang hidup dalam kurun waktu 1762 sampai 1814. Fichte adalah seorang filsuf Jerman dan tokoh awal dari idealisme Jerman yang mengikuti Immanuel Kant. Ajaran Fichte berfokus terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan identitas nasional Jerman, filsafat moral, dan sifat kesadaran manusia. Fichte mengembangkan idea-idea Immanuel Kant lebih jauh dengan menekankan keutamaan diri atau ego transendental. Ia berpendapat bahwa ego adalah sumber dari seluruh kesadaran, menghasilkan dunia objek-objek melalui aktivitasnya. Karya besar Fichte berjudul Wissenschaftslehre. Tulisan ini merupakan penyajian sistematis dari idea-idea filosofisnya. Wissenschaftslehre sendiri artinya ilmu pengetahuan tentang pengetahuan. Wissenschaftslehre bertujuan memberikan landasan bagi pengetahuan dengan memeriksa kondisi-kondisi yang niscaya bagi kesadaran atau consciousness dan kesadaran diri atau self-awareness. Karya Fichte yang berjudul The Vocation of Man atau Die Bestimmung des Menschen mengeksplorasi natur dari eksistensi atau keberadaan manusia, moralitas dan hubungan antara individu dan masyarakat. Fichte berpendapat bahwa manusia memiliki suatu kewajiban moral untuk memperjuangkan kebaikan tertinggi yang melibatkan pengembangan individualitas mereka dan perbaikan masyarakat. Fichte sangat prihatin dengan perkembangan identitas nasional Jerman. Dalam rangkaian kuliahnya, Addresses to the German Nation atau Reden an die Deutsche Nation. Reden an die Deutsche Nation. Serangkaian kuliah disampaikan selama perang Napoleon. Rangkaian kuliah ini bertujuan untuk menginspirasikan suatu rasa kebanggaan nasional dan persatuan di antara orang Jerman. Fichte percaya bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat.
yang menganjurkan sistem pendidikan yang akan menanamkan rasa tanggung jawab moral dan patriotisme pada siswa. Pada akhirnya berkontribusi terhadap kemajuan atau perbaikan bangsa. Ajaran Fichte mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap filsafat Jerman, khususnya idealisme dan identitas nasional. Yang ketiga, kita berkenalan dengan Georg Wilhelm Friedrich Hegel atau GWF Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel atau Hegel saja, yang hidup dalam kurun waktu 1770 sampai dengan 1831. Seorang filsuf Jerman, tokoh penting dalam idealisme Jerman. Ajarannya berfokus pada naturalitas, perkembangan kesadaran dan evolusi sejarah dan masyarakat. Filsafat Hegel dicirikan oleh idealisme absolutnya atau idealisme mutlaknya, yang menyatakan bahwa realitas tertinggi adalah yang absolut atau Allah, yang mencakup semua aspek dari eksistensi. Yang absolut dapat dipahami melalui studi, logika, alam, sejarah, dan kebudayaan manusia. Hegel mengembangkan metode penalaran dialektis yang melibatkan penyelesaian kontradiksi melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis, di mana sintesis akan menjadi tesis yang baru yang kemudian akan berbenturan dengan antitesisnya, untuk kemudian mencapai sintesis baru yang juga akan menjadi tesis yang baru. Metode dialektis ini penting bagi pemahaman Hegel tentang perkembangan kesadaran, sejarah, dan alam. Karya Hegel, The Phenomenology of Spirit, fenomenologi roh, atau dalam bahasa Jerman Phänomenologie des Geistes. Phänomenologie des Geistes. Melalui karyanya ini, Hegel mengeksplorasi perkembangan kesadaran dan pengetahuan manusia yang menelusuri perkembangan berbagai bentuk kesadaran dari pengalaman indrawi secara langsung kepada kesadaran diri dan akhirnya ke pengetahuan yang mutlak atau absolut. Science of Logic atau sains logika, atau dalam bahasa Jerman Wissenschaft der Logik, karya di mana Hegel menyajikan pemahaman sistematis tentang logika yang ia pandang sebagai landasan metafisika dan studi tentang alam dan roh. Hegel berpendapat bahwa logika bukan sekedar alat untuk menganalisis argumen-argumen, tapi juga mengungkap struktur dari realitas itu sendiri. Berikutnya adalah Philosophy of Right atau filsafat hukum yang dalam bahasa Jerman Elemente der Philosophie der Rechtswissenschaft. Elemente der Philosophie der Rechtswissenschaft. Unsur-unsur filsafat hukum. Karya ini berfokus pada filsafat politik Hegel, di mana ia menguraikan visinya tentang negara dan peran individu-individu di dalamnya. Hegel memandang negara sebagai ekspresi kebebasan tertinggi dan berpendapat bahwa individu-individu harus dengan rela tunduk kepada otoritas negara demi kebaikan yang lebih besar. Hegel percaya bahwa sejarah dan budaya didorong oleh penyingkapan dari yang absolut. Ia melihat sejarah sebagai proses kemajuan, dengan setiap tahapan mewakili tingkat kesadaran dan pengorganisasian yang lebih tinggi. Idea Hegel ini telah mempengaruhi berbagai bidang termasuk historiografi dan studi tentang seni dan filsafat.
Itulah perkenalan kita dengan Hegel. Yang keempat, kita berkenalan dengan Friedrich Wilhelm Joseph Schelling atau Friedrich Schelling yang hidup dalam kurun waktu 1775 sampai 1854. Ia seorang filsuf Jerman sejaman dengan Hegel dan Fichte. Ajaran Schelling dipengaruhi oleh idealisme dan romantisisme. Schelling berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan alam, seni, dan hubungan antar manusia dan dunia. Karya awal Schelling dalam filsafat alam berupaya mendamaikan rasionalismenya Kant dan idealisme Fichte dengan pengamatan-pengamatan empiris atas ilmu-ilmu pengetahuan alam. Schelling mengembangkan konsep filsafat alam atau naturfilosofi yang bertujuan untuk memahami kesatuan yang mendasari alam dan roh. Dalam karya-karyanya selanjutnya, Schelling mengalihkan fokus kepada apa yang disebutnya filsafat identitas atau identitas filosofi pencipta. Pendekatan ini menekankan kesatuan subjek dan objek, pikiran dan alam, serta berupaya mengatasi dualisme yang ada dalam sistem-sistem filosofis lainnya. Karya Schelling yang berjudul The Ages of the World atau zaman dunia atau Die Weltalter mengekspresikan sejarah kosmos dan perkembangan kesadaran. Buku ini menyajikan penjelasan spekulatif mengenai tahap-tahap evolusi kosmis dan spiritual yang berurutan yang memuncak pada kemunculan kesadaran manusia. Schelling percaya bahwa seni memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara subjek manusia dan roh. Ia berargumen bahwa seni merupakan manifestasi dari yang absolut, mengungkapkan kesatuan alam dan jiwa. Ide-idenya tentang seni berpengaruh dalam bidang estetika dan sejarah seni. Yang kelima adalah filsafat pewahyuan, The Philosophy of Revelation atau Die Philosophie der Offenbarung, karya Schelling, yang membahas hubungan antara filsafat dan agama, khususnya kekristenan. Ia berargumen bahwa pewahyuan niscaya untuk menyelesaikan proyek filsafat yang pada dirinya sendiri tidak dapat sepenuhnya memahami yang absolut atau yang mutlak. Berikutnya adalah ketertarikan Schelling pada mitologi dan agama. Ini membawanya mendorongnya mengeksplorasi asal-muasal dan signifikansi atau makna penting dari mite-mite. Ia melihat mite-mite sebagai ekspresi perjuangan umat manusia untuk memahami dunia dan berdamai dengannya, dan sebagai pendahulu pemikiran filosofis dan teologis. Itulah pemikiran dari Schelling. Berikutnya kita akan berkenalan dengan Arthur Schopenhauer. Yang hidup dalam kurun waktu 1788 sampai 1860. Schopenhauer seorang filsuf Jerman yang mengembangkan perspektif yang unik tentang kehidupan, natur manusia dan dunia. Ajarannya atau ide-idenya sering dipercirikan nada pesimistis dan penekanan pada introspeksi individu. Menurut Schopenhauer, hidup pada dasarnya adalah penderitaan. Manusia terjebak dalam sebuah siklus hasrat atau keinginan dan ketidakpuasan. Menurut Schopenhauer, mengejar kebahagiaan melalui kesenangan-kesenangan duniawi secara asasi sia-sia, bahkan malah membawa penderitaan yang lebih lanjut.
Schopenhauer berpusat secara konsep kehendak atau will dalam bahasa Inggris, yang melihat kehendak sebagai daya dorong yang mendasar di balik semua keberadaan, baik entitas manusiawi maupun non-manusia. Kehendak adalah sumber kehidupan sekaligus penderitaan, karena secara konstan ia mencari kepuasan dan ekspresi. Schopenhauer percaya bahwa kebahagiaan dan pembebasan yang sejati dapat ditemukan dengan melepaskan diri dari hasrat-hasrat kehendak, yang menganjurkan suatu kehidupan yang asketis, kehidupan bertarak, berpantang. Dan ia menganjurkan juga penyangkalan diri, dengan menyarankan bahwa dengan melampaui kehendak, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kebijaksanaan. Filsafat Schopenhauer sangat dipengaruhi oleh karya-karya Immanuel Kant. Schopenhauer menerima perbedaan yang dibuat oleh Kant antara fenomena atau penampakan-penampakan dan nomena, hal pada dirinya sendiri atau Ding an sich. Tapi Schopenhauer berargumen bahwa kehendak adalah aspek nominal dari eksistensi yang mendasari semua fenomena. Schopenhauer juga sangat dipengaruhi oleh filsafat timur, khususnya Buddhisme, yang melihat kesejajaran antara idea-ideanya dengan penderitaan kehidupan dan konsep Buddhis tentang dukkha atau samsara. Ia juga mengagumi pengambilan jarak atau detachment dan kebijaksanaan yang dianjurkan dalam tradisi-tradisi timur. Schopenhauer percaya bahwa seni dapat memberikan kelonggaran yang bersifat sementara dari penderitaan dan sesaknya kehidupan. Ia berargumen bahwa melalui seni, seseorang dapat mengalami suatu penglihatan yang sekilas akan dunia yang melampaui kehendak, dengan menawarkan suatu pelarian sesaat dari siklus hasrat dan ketidakpuasan. Idea-idea Schopenhauer memiliki dampak panjang dalam filsafat dan budaya barat. Itulah perkenalan kita dengan Arthur Schopenhauer, sekarang dengan Auguste Comte, yang hidup dalam kurun waktu 1798 sampai 1857. Auguste Comte atau Comte, seorang filsuf Prancis, pendiri mazhab filsafat yang dikenal sebagai positivisme. Ajarannya berfokus pada pengembangan pengetahuan manusia dan masyarakat dengan menekankan pentingnya observasi empiris dan metode ilmiah. Comte mengajukan teori perkembangan sejarah yang disebutnya hukum 3 tahap. Menurut teori ini, masyarakat manusia berkembang melalui 3 fase yang berbeda. Tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif atau ilmiah. Pada tahap teologis, orang menjelaskan fenomena melalui kekuatan-kekuatan supernatural. Semuanya dirujuk Tuhan, malaikat, dan sebagainya. Dalam tahap metafisik, manusia bersandar pada konsep-konsep abstrak dan teori-teori spekulatif. Dan pada tahap positif, manusia menggunakan metode-metode dan penyelidikan ilmiah untuk memahami dunia. Comte menekankan pentingnya observasi empiris dan metode ilmiah dalam memahami dunia alamiah dan sosial. Ia percaya bahwa pendekatan ilmiah harus diperluas kepada studi tentang masyarakat yang mengarah pada pembentukan suatu cabang pengetahuan baru yang disebut sosiologi. Menyadari pentingnya agama dalam masyarakat manusia, Comte berupaya menciptakan agama sekuler baru
yang didasarkan pada pemujaan terhadap kemanusiaan dan dukungan terhadap harmoni sosial. Agama kemanusiaan ini akan menggantikan keyakinan-keyakinan religius tradisional dengan fokus pada perbaikan masyarakat dan pencapaian pengetahuan. Comte atau Combes percaya bahwa perempuan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia. Yang menganjurkan agar status perempuan dalam masyarakat ditingkatkan. Ia juga menganjurkan kultus keperempuanan atau cult of womanhood yang akan merayakan kebajikan-kebajikan dan kontribusi-kontribusi kaum perempuan. Ajaran Comte mempunyai implikasi yang signifikan terhadap reforma sosial dan politik. Comte menganjurkan suatu bentuk pemerintahan yang lebih tersentral atau terpusat dan terorganisir dengan satu fokus pada kesejahteraan sosial dan upaya mempromosikan pengetahuan ilmiah. Combes meyakini pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat yang lebih tercerahkan dan harmonis. Ajaran Auguste Comte memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan sosiologi dan filsafat ilmu. Penekanannya pada observasi empiris dan metode ilmiah telah berperan penting dalam membentuk pandangan dunia ilmiah modern, sementara ide-idenya tentang organisasi sosial dan agama kemanusiaan terus dipelajari dan diperdebatkan dalam konteks filsafat sosial dan sejarah idea-idea. Yang ketujuh, kita bertemu dengan Ralph Waldo Emerson yang hidup dalam kurun waktu 1803 sampai dengan 1882. Emerson seorang penulis esai, dosen, dan penyair Amerika. Dia dianggap sebagai salah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan transendentalisme. Ajarannya berfokus pada kemandiriannya, self-reliance atau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, individualisme, dan keterhubungan segala sesuatu. Filsafat Emerson terkait erat dengan gerakan transendentalis yang menekankan pentingnya intuisi atau naluri, pengalaman individu, dan eksplorasi alam spiritual dan metafisika. Kaum transendentalis percaya bahwa kebaikan yang melekat pada natur manusia, dan kemampuan individu untuk mencapai tingkat kesadaran dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Salah satu ajaran Emerson yang paling terkenal adalah konsep kemandirian yang diuraikannya dalam esai Self-Reliance. Bersandar pada diri sendiri, berdikari. Ia berpendapat bahwa individu harus mempercayai intuisi atau naluri dan penilaiannya sendiri, ketimbang mengandalkan otoritas eksternal, otoritas dari luar, atau norma-norma masyarakat. Emerson percaya bahwa dengan memupuk kebijaksanaan dan keotentikan batin, individu dapat menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Emerson sangat terinspirasi oleh alam dan melihat alam sebagai sumber kebijaksanaan dan wawasan spiritual. Emerson percaya bahwa dengan mempelajari alam dan terlibat dengan alam, individu-individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keterhubungan segala sesuatu dan tempat mereka sendiri di dalam alam semesta. Dalam esainya Nature, Emerson memperkenalkan konsep oversoul yang digambarkannya sebagai esensi ilahi yang meresapi dan menghubungkan semua makhluk hidup. Oversoul adalah sumber segala pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebenaran spiritual. Dengan memanfaatkan kesadaran kolektif ini, individu-individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Emerson meyakini prinsip kompensasi yang
menyatakan bahwa setiap kerugian, loss, atau kemunduran, setback dalam kehidupan diimbangi dengan keuntungan atau gain yang sama atau lebih besar. Ide ini mendorong individu untuk menerima perubahan dan kesukaran sebagai peluang-peluang untuk pertumbuhan dan penemuan diri. Dalam pidatonya yang terkenal pada tahun 1837 berjudul The American Scholar, Emerson menyuruhkan suatu penekanan pada pertumbuhan intelektual dan moral di Amerika Serikat itu sendiri. Demikianlah perkenalan kita dengan 7 orang filsuf di abad 19.